Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Siswari. Jadi saudara, pekan lalu nih ada drama ya, tapi bukan drama Korea, tapi ini lebih high-tech dramanya, yaitu ada drama di dunia teknologi. Ini terjadi di internal perusahaan OpenAI, sebuah perusahaan teknologi yang mengembangkan teknologi AI alias Artificial Intelligence. Apa sih dramanya? Kita akan gambarkan kepada Anda, saudara. Jadi kisah OpenAI yang jadi sorotan dunia ini terjadi ketika Dewan Direksi OpenAI secara tiba-tiba, nggak ada woro-woro sama sekali, memecat Sam Altman yang merupakan CEO dari OpenAI pada 17 November 2023, itu hari Jumat. Alasannya karena Altman dianggap tidak jujur dalam komunikasi kepada para petinggi perusahaan. Akhirnya Altman dicabut, tidak lagi dapat kepercayaan memegang posisi CEO. Nah, ketika pengumuman, akhirnya salah satu pendiri dan juga presiden OpenAI yaitu Greg Brockman ikut mundur. Ini sebagai bentuk protes dari Greg atas pemecatan Altman yang secara mengejutkan dan tiba-tiba. Nggak hanya itu, CEO Microsoft yaitu Satya Nadella juga menyatakan secara terbuka silakan Altman dan Brockman untuk masuk ke Microsoft karena sudah nggak di OpenAI lagi, mari bekerja di bawah Microsoft. Nah, lalu Dewan Direksi mengumumkan nih ke karyawan kalau pemecatan dari Sam Altman ini jadi satu-satunya jalan untuk mencapai misi perusahaan, membuat artificial intelligence yang bermanfaat untuk masyarakat. Tiba-tiba 700 karyawan yang kerja di OpenAI ini protes serentak semua, kompak, dan mengancam semuanya bakal resign kalau Altman dipecat. 700-700-nya kompak bilang akan mundur. Akhirnya nih beberapa hari setelah dipecat, Sam Altman kembali dipanggil ke OpenAI oleh Dewan Direksi sebagai CEO, tepatnya bergabung kembali tanggal 22 November 2023. Bahkan nggak sampai seminggu, Sam Altman ini balik lagi jadi bosnya OpenAI. Sebenarnya di kabar ini adalah kenapa sih bisa sampai rusuh gitu, dipecat, bercanda, nggak jadi lagi dipanggil gitu ya. Ini gara-gara Sam Altman ini menciptakan sebuah teknologi yang Dewan Direksi bilang nih kok kayaknya berbahaya ya buat umat manusia. Kabarnya saudara, Altman ini menciptakan Artificial General Intelligence, jadi teknologinya lebih canggih lagi. Dia punya kecerdasan layaknya manusia dan bisa memahami semua hal di sekitarnya. Pinteran AI daripada laki-laki ya yang gak suka memahamin perempuan gitu. Nah, rumor ini akhirnya membuat Altman gak jujur pada Dewan Direksi. Dan Dewan Direksi bilang mereka nih khawatir produk ini gak punya pencegahan keamanan yang memadai kalau nanti ada apa-apa gitu. Nah, kalau kita bicara OpenAI saudara, sebenarnya bagaimana sih perusahaan ini bisa lahir? Jadi kalau Anda lihat kenapa AI bisa canggih banget, ini adalah orang-orang di balik AI. Nama-nama yang udah sangat terkemuka di industri teknologi. Anda lihat ada Elon Musk, ada Altman sendiri, tadi ada Greg Brockman yang juga ikut mundur ketika Altman dipecat, ada Ilya Sutskever, John Schulman, dan juga Zaremba. Ini semua akhirnya menciptakan perusahaan OpenAI di 2015. Tapi sebagai informasi, Elon Musk di 2018 mundur dari posisinya karena dianggap berpotensi memunculkan konflik kepentingan dengan perusahaan Musk yang lain yaitu Tesla dan juga SpaceX. Ya, jadi OpenAI ini ketika didirikan adalah sebuah laboratorium riset dan penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ketika itu lahirnya di Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco. Ketika didirikan di 2015, sebenarnya tujuannya adalah menciptakan sebuah perangkat lunak yang bisa secerdas manusia dan ujung-ujungnya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi makanya ketika 2015 berdiri, OpenAI adalah organisasi non-profit nggak nyari laba dan pendirinya bahkan menggelontorkan dana 1 miliar dolar. Kalau kita rupiahin ini mencapai 15 triliun rupiah untuk research dan juga development. Tapi kemudian 4 tahun setelah 2015, tepatnya di 2019, perusahaan ini berubah menjadi perusahaan nirlaba, tapi tetap membatasi keuntungan para investornya.
Kini kehadiran OpenAI sebenarnya memunculkan kekhawatiran. Benar nggak sih teknologi ini akan membantu manusia atau malah akan mematikan manusia? Pasalnya kecerdasan buatan ini benar-benar canggih dan beragam kebiasaan yang dimiliki. Kita lihat ya contohnya saudara. Ini saya ambil hanya 4 dari sebenarnya ada 8 atau 9 kebiasaan yang dimiliki oleh OpenAI. Misalnya ChatGPT, ini sempat booming beberapa bulan lalu di mana kalau Anda masuk ChatGPT, Anda bisa ngetik pertanyaan apapun dan bisa dijawab dengan jawaban yang sangat-sangat mumpuni. Karena ChatGPT adalah model bahasa, bisa menghasilkan teks seperti manusia, bisa memecahkan masalah sulit dan akurasinya lebih tinggi karena ChatGPT ini punya pengetahuan umum dan juga pemecahan masalah yang jauh lebih luas. Itu teknologinya. Lalu juga ada Codex. Codex ini bisa menulis berbagai kode di bahasa pemrograman. Lalu kita juga bisa atau OpenAI ini bisa bot perdagangan yang artinya algoritma AI ini memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam bot trading. Nantinya dia bisa membuat keputusan nih mau jual atau beli nih berdasarkan dengan data dan juga analisis pasar. Yang terakhir, OpenAI juga memiliki kemampuan untuk analisis blockchain. Ini dilatih untuk mengidentifikasi pola-pola blockchain. Jadi dia bisa ngelihat potensi serangan atau ancaman keamanan, bisa juga menghasilkan simulasi di lingkungan untuk ujung-ujungnya adalah keamanan. Ini makanya kenapa akhirnya banyak yang khawatir kehadiran OpenAI ini malah akan membuat masyarakat nanti mungkin akan kehilangan pekerjaan atau mungkin akan membuat hal-hal yang tidak baik menggunakan AI. Nah kalau bicara AI ini di Amerika Serikat saudara menjelang pemilihan pendahuluan dalam Pilpres Amerika Serikat 2024 beberapa kandidat ini sudah menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk memproduksi video kampanye. Beberapa video diantaranya mengaburkan batas antara mana sebenarnya yang nyata dan yang tidak menggunakan kecerdasan buatan. Perkembangan ini juga penting untuk diperhatikan pada musim pemilu mendatang di Indonesia. Jurnalis VOA Valdia Baraputri dengan laporan selengkapnya untuk Anda. Video ini yang dirilis pada kanal YouTube Komite Nasional Partai Republik AS diproduksi dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat AI. Video ini menggunakan dramatisasi video AI untuk menggambarkan ledakan di Taiwan, migran yang melintasi perbatasan selatan AS, dan San Francisco yang penuh kejahatan. Tidak ada satupun yang nyata. Dan video lainnya dari organisasi bernama Never Back Down menggunakan suara Donald Trump. Belakangan diketahui pernyataan mantan Presiden AS itu diambil dari postingannya di sosial media dan suaranya dibuat dengan AI. Pada pertengahan Oktober, Google yang memiliki YouTube mengumumkan bahwa pihaknya akan mewajibkan akun yang memposting konten realistis yang diproduksi AI untuk dengan secara jelas mencantumkan keterangan bahwa konten tersebut diproduksi dengan menggunakan material palsu. Namun pengamat menilai konten seperti ini tidak hanya mudah dibuat dan diposting, tapi juga akan tetap menyebar dengan cepat dan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dan beberapa bakal capres AS yakin bahwa konten kampanye hasil produksi AI bisa mempengaruhi suara massa non-partisan. Given the razor-thin margins that our presidential elections have come down to over the past couple election cycles, targeting those 6% of voters could sway an election one way or another. Sejumlah pemerintah negara bagian sudah berupaya mengatur konten yang dihasilkan AI. Di Wisconsin, anggota dewan ingin politisi dan kelompok politik mencantumkan keterangan dalam iklan kampanye saat mereka menggunakan materi audio dan video yang dihasilkan AI. Melanggar undang-undang ini, jika disahkan, akan dikenakan denda $1.000. Langkah serupa diperkirakan akan diterapkan di Michigan, kata anggota DPRD Penelope Cernoglu. It's also important to let voters know when you are using AI, especially if you're using it to do something like create a deep fake image that just isn't really that person doing or saying what you think you see them doing or saying.
Senator AS Amy Klobuchar juga menyerukan hal serupa untuk diterapkan di level pemerintahan federal. Bulan Oktober, lewat surat kepada sosial media raksasa Meta dan X, ia meminta klarifikasi bagaimana mereka akan mengatur konten kampanye yang dibuat dengan AI pada kanal-kanal mereka. Dalam balasannya pada 6 November, Meta mengatakan melarang aktivis politik dan pengiklan menggunakan alat kecerdasan milik mereka. Sementara, X yang sebelumnya bernama Twitter belum merilis kebijakan terkait penggunaan AI pada kampanye presiden yang tengah berjalan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Usai jeda kami kembali dengan informasi TikTok Shop berencana kembali buka bermitra dengan e-commerce lokal. Kementerian Perdagangan mengingatkan jika TikTok Shop ingin buka kembali di Indonesia harus benar-benar mengikuti peraturan yang berlaku.